malam semuanya yang ada di studio, yang ada di rumah. Saya mau cerita tentang sesuatu. Jadi setiap hari itu saya menyiksa seseorang. Setiap pagi saya tuh menyiksa seseorang sampai orang tersebut sebenarnya putus asa karena nggak bisa ngelawan saya. Ya. Dan siksaan ini adalah siksaan yang terjadi secara fisik yang sangat amat berat. Dan siksaan ini saya lakukan terhadap anak saya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Bayangkan, setiap pagi saya harus memaksa dia untuk bangun jam 5 pagi. Kalau dia nggak bangun, saya goncang-goncang badannya. Kalau masih tidur, saya cipratin air mukanya. Saya gendong sampai berdiri, sampai dia bangun. Matanya masih kriap-kriap, masih nggak enak badannya, matanya masih bengkak. Saya suruh dia untuk mandi. Dan sudah mandi pun masih ngantuk. Duduk di kursi, dia tidur, saya bangunin lagi. Lalu saya antar dia ke sekolah, masuk jam pelajaran pertama dengan keadaan yang sebenarnya hampir 70% anak di sekolah tersebut dalam keadaan ngantuk. Saya nggak ngerti gimana caranya dalam keadaan ngantuk, anak-anak yang masuk sekolah bisa menerima pelajaran tersebut. Now, here is the thing. Basic pendidikan saya adalah psikologi dan saya mempelajari tentang human behavior manusia dan teori perkembangan manusia. Kita tahu bahwa namanya manusia itu butuh tidur selama 8 jam katanya ya. Tapi manusia di bawah usia 20 tahun itu sebenarnya membutuhkan tidur lebih dari 8 jam. Semakin tua Anda, semakin lemah yang namanya hormon perkembangan Anda, maka Anda tidak butuh tidur. Jadi kalau Anda orang tua, jangan bangga. Kalau Anda orang tua mengatakan, saya tidur 4 jam seger, iya, karena Anda nggak butuh tidur lagi. Makin lama 4 jam, makin lama makin kurang, dan mati setelah itu. Karena hormon perkembangan tubuh Anda semakin lama semakin habis. Tapi untuk anak-anak di bawah 20 tahun atau di bawah 18 tahun sebenarnya mereka membutuhkan tidur lebih dari 8 jam. Whereas mereka membutuhkan tidur paling tidak 10 jam. Now let's count this. Kalau anak saya tidurnya bangunnya harus jam 5 karena dia harus mandi, pakai pakaian sekolah, membereskan bukunya, lalu pergi ke sekolah, belum dihitung kalau macet jalan sekolah, ya, artinya dia harus bangun jam 5. Kalau kita tambahkan 10 jam supaya anak saya benar-benar bisa menerima pelajaran sekolah dengan baik, artinya anak saya harus tidur jam 7 malam. Betul? Pulang sekolahnya jam 3, sampai rumahnya jam 4, mandi, makan, jam 5, bikin PR 2 jam, tidur. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak setiap harinya. Now, can you imagine itu adalah penyiksaan terhadap anak-anak. Tapi kita tidak pernah berpikir hal tersebut. Karena kita berpikirnya, ya harusnya ya bangun. Karena itu sudah dilakukan dari zaman dulu sampai zaman sekarang termasuk ke saya. Makanya saya nggak naik kelas 2 kali. It is okay, karena saya bisa kenalan dengan anak-anak yang lebih muda. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak jam sekolah tersebut dimundurkan ke jam 10 yang sudah nggak macet? Ya kan? Kan udah nggak macet jam sekolahnya. Dan pertanyaan kedua adalah, kenapa jam sekolah tersebut sekarang harus sampai jam 3? Karena anak saya kelas 5 SD itu sekolahnya sampai jam 3. Bangunnya jam 5, pulangnya jam 3. Orang kantor pulang jam 5 yang sudah dewasa. Ya, artinya hanya beda 2 jam. Tapi bangunnya lebih pagi dan sampai jam 3 dan istirahatnya hanya setengah jam. Bayangkan, istirahat hanya setengah jam, makan, ngobrol, masuk lagi ke kelas.
Istirahat kedua hanya 20 menit, makan ngobrol, masuk lagi ke kelas. Dan itu terjadi pada semua anak yang ada di Indonesia. Dan belum dikasih PR. Buat saya, PR itu cuma satu intinya. Intinya adalah bahwa guru-guru di sekolah tidak yakin kalau anak-anaknya mendengarkan dia ngomong. Karena kalau anak-anaknya dengerin dia ngomong, nggak usah ada PR harusnya. Kan udah jelas. Right? Betul nggak? Ini pasti anak sekolah semua yang bilang saya betul ya. Karena saya yakin guru-gurunya yang nonton di rumah nggak bisa begitu ya. Tapi that's the point, bahwa ternyata kita menyiksa anak-anak kita sendiri. Saya menyiksa anak saya sendiri. Makanya anak saya suka telat ke sekolah. Karena saya biarinin telat. Paling saya dipanggil sama kepala sekolah setelah itu. Dan kalau dia lagi ada PR, dia stres banget untuk kerjain PR-nya karena dia takut nggak selesai. Saya nggak masalah kalau nggak selesai, saya bilang ya udah bilang aja nggak selesai. Tapi nanti kalau nggak selesai gurunya marah, ya biarin aja. Nanti kalau nggak selesai gurunya marah, nanti saya nggak naik kelas, ya udah nggak apa-apa, nggak naik kelas juga nggak apa-apa. Intinya adalah bahwa kita ternyata memiliki jam sekolah yang salah. Jam sekolah yang salah. Dan pertanyaannya adalah kenapa jam sekolah itu panjang banget? Negara-negara berkembang, salah satu negara, saya lupa, negara apa yang paling bagus pendidikannya? Finlandia. Finlandia itu sekolahnya cuma 4 jam nggak salah ya. Hanya 4 jam. Hanya 4 jam, tapi itu pendidikan terbaik di dunia. Bayangkan, kita sekolahnya 9 jam, 10 jam, ya. Cuman menang Olimpiade Fisika, itu doang. Habis menang Olimpiade Fisika, kerja jadi tukang teknik bangunan. Terus mau ngapain? See, there is a lot of problems in a school. Ada banyak sekali masalah di sekolah. Saya pernah bikin soundpal, saya pernah bikin YouTube, pernah nonton nggak? Ya, saya bikin sekolah nggak guna judulnya pada saat itu. Artinya gini, bukan sekolah tidak guna. Sekolah memang berguna, karena kita kenal banyak orang, kita tahu banyak orang, kita bisa bersahabat, dan kita mendapatkan pelajaran yang baik. Tapi intinya adalah seperti itu. Intinya banyak hal-hal yang harus dibenarkan. Belum lagi, kemarin belakangan ada wacana untuk sekolah full day. Sekolah full day. Bayangkan, sekolah full. Kalau sampai sekolah full day jadi, anak saya berhentiin dari sekolah. Beneran anak saya berhentiin dari sekolah, saya bikin homeschooling, dia belajar, dan saya yakin kalau saya bisa mengajarkan anak saya dengan baik, pasti dia jadi berhasil. Ada bedanya hal seperti ini. Pernah dengar orang tua mengatakan misalnya ada orang bodoh ya, ada orang bodoh nih ya, kemarin manggil saya Pak? Bukan. Ada orang bodoh, biasanya orang tua mengatakan begini, pasti nggak makan sekolah, betul? Pasti nggak sekolah gitu ya. No, salah. Orang bodoh bukan tidak sekolah, orang bodoh tidak berpendidikan. Karena ada bedanya antara sekolah dan pendidikan. Ya, beda sekali. Orang pendidikan bisa dapat di mana saja, orang sekolah harus duduk di bangku sekolah. Oke? Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa sekolah itu sebenarnya tidak penting. Penting, tapi banyak yang harus dirubah dari sekolah. Bintang tamu kita pada hari ini adalah orang yang sukses. Betul ya? Betul Pak. Ya, orang yang sukses. Tapi masalahnya adalah orang yang sukses ini lulusan sekolah tinggi SD kelas 1. Lulusan SD kelas 1. Nah, kenapa bisa sukses? Ingat, artinya bukan bahwa Anda lulus SD kelas 1 terus berhenti sekolah ya. Enggak. Ini adalah contoh-contoh orang yang giat sekali bisa mendapatkan kesuksesan apapun jenisnya. Dan kita langsung aja undang, ini adalah Bapak Sanawi. Bapak Sanawi. Apa kabar Bapak Sanawi? Baik. Silakan duduk di sini Pak. Orang bukan tiang bendera. Silakan Pak Sanawi, apa kabar? Baik, Mbak. Ya, silakan.
Ya, satu pertanyaan dulu, betul Bapak Sanawi ini adalah lulusan kelas 1 SD, Pak? Betul, Pak. Hanya kelas 1 SD ya, Pak? Iya, Ya? Pak. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu, ini adalah kehidupan sehari-hari dari Bapak Sanawi. Sanawi, pria yang hanya mengenyam pendidikan kelas 1 sekolah dasar ini, kini berhasil menjadi orang sukses. Siapa sangka bermula dari kerja serabutan sebagai buruh bangunan, ia akhirnya sukses menjadi juragan distributor produk es krim di Samarinda, Kalimantan Timur. Masa kecil pria yang berasal dari Blora, Jawa Tengah ini dihabiskan untuk menggembala ternak milik orang lain. Kemudian berbekal uang pas-pasan, Sanawi remaja mengadu nasib ke Jakarta dan mulai menawarkan jasa pengecetan. Namun nasib baik belum menghampirinya. Akhirnya pada tahun 2006 ia kembali merantau menjadi buruh bangunan di Samarinda. Kepergian ayah satu anak ini pun mengubah hidupnya. Selain menjadi buruh bangunan, ia kemudian nekat mencari tambahan penghasilan dengan berjualan es krim menggunakan sepeda. Kini Sanawi memiliki karyawan hingga 700 orang dan sekarang telah mengembangkan bisnis barunya yaitu bebek beku, supermarket dan rental kontainer. Nah, Bapak Sanawi ini bukan karena pengen sekolah cuma kelas 1 ya? Iya, Pak. Tapi karena Merupakan dari keluarga yang mohon maaf miskin saat itu. orang miskin kok mohon maaf. Ya kan takutnya ntar kalau saya ini ngomongnya- Orang dia bangga kok sukses, Ayo, sukses kan Pak? Enggak, biasa. Sukses. Justru orang miskin itu anaknya bisa sukses, orang kaya anaknya belum tentu jadi. Iya, benar nggak? Pada miskin semua ya. Karena paling teriak paling kencang. Ya. Tapi ada sukses. Dan pada saat itu katanya ayahnya mengatakan daripada sekolah Mending gembala sapi ya. mending gembala sapi Sapi, pada ya, saat ya. itu ya, mending gembala sapi. Iya. Dan Anda akhirnya mengembala sapi pada saat Iya, itu. iya. Oke, akhirnya mengembala sapi. Kalau kamu waktu nggak sekolah kamu ngapain? Jual cireng, Pak. Jual cireng ya, oke, baik. Jual cireng. Jadi kerjaannya apa aja nih Pak dulu Pak? Saya dulu tuh kerja di bangunan, Kuli bangunan. Iya, angkat-angkat semen gitu Angkat-angkat semen. ya. Oke, lalu Habis itu terus jualan es, Pak. jualan es. Iya. Angkat semen terus jualan es. Iya, ikut orang. Ikut orang jualan es. Iya. Lalu terus berkembang jualan es, terus kepengin jadi gini aja deh, pokoknya dari kuli jualan es gitu aja ya. Iya, jadi kuli Nanti jualan saya es. bahas bagaimana jalan suksesnya. Tapi saya pengen tahu dari kuli berhenti terus jualan es. Iya. Jualan es ngider-ngider Iya, gitu. keliling, Pak, pakai Keliling, sepeda. keliling Iya, pakai sepeda. Iya. Sekarang gimana Pak? Sekarang sudah pakai mobil, alhamdulillah. Sekarang sudah mengerjakan orang-orang yang nilainya 700 orang, mitra saya, Pak. Dari kuli jualan es keliling dan sekarang sudah memiliki 700 karyawan Bukan dengan karyawan, Pak, mitra. 700 mitra ya. Nah, ini kalau orang sekolahan bilangnya karyawan, ini bilangnya mitra. 700 mitra dengan omset Omset ya, Pak, ya. Ya 1,5, Pak. berapa? 1,5 per bulan. 1,5 apa? Miliar, Pak. 1,5 miliar. Oke. Pak, ayahnya bisa dikenalin sama mereka biar diajak ngembala sapi. Kita jadi pengusaha. Tapi Itu karena kepepet aja, Mbak.
Justru karena orang kepepet itu biasanya jadi Nggak ada pilihan lain tuh, Pak. nggak ada pilihan Nggak ada lain. pilihan Jadi selain apa yang ada itu dikerjakan. kerjakan terus dengan jujur hati, tulus, hati yang senang, kerja terus gitu aja. Sampai sukses. Iya, gitu aja. 1,5 miliar, wah, 1,5 miliar loh, bayangin. Lulus kuliah gaji 2 juta. Oke. Kalian tuh baru saya katain jangan senyum gitu. Oh ya, ada cerita lucunya, Pak. Apa Ini itu? kan bapaknya kan cuma sampai kelas 1 SD. Dan lucunya, Bapak Sanawi ini baru bisa baca tulis setelah tahun 2010 dan itu pun diajarkan sama sang anak. Anak, iya Mbak. Berarti baru bisa baca sekitar 7 tahun yang lalu? Iya Mbak. Oh, Iya. umur berapa itu, Pak? 2010? Mungkin ya umurnya 35-an lah baru bisa baca. 35-an baru bisa baca. Iya. Jadi baca nulis tuh baru usia 35 ya. Iya. Berarti selama Anda jadi kuli, selama Anda jualan itu sama sekali nggak bisa baca Nggak bisa tulis. baca. Setelah punya mitra kerja aku belajar terus, nggak patah siang malam belajar terus. Kalau kita malu nanya sama anak, tidur tak bangunin ini kan. Kalau huruf double sayang yang bingung kan. Huruf double loh. Tonconnya tunggu kan D-nya 2, itu aku baru nanya gitu. Oke, aduh. Oke, baik. This is gonna be very interesting. Ini akan menarik sekali dan saya akan lanjut lagi bagaimana perkembangan kesuksesan dari Pak Sanawi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya kan bawa sepeda depan pintu kan gitu kan, kling kling kling, balik kan gitu kan, wah kan gitu. Habis itu pergi berisik anaknya itu, pak, oh iya tungguin anaknya, bapaknya nggak suka saya tapi anaknya. Anaknya mau. Ya. Kita kembali lagi di Hitam Putih. Ini adalah Bapak Sanawi ya. Kalau misalnya Anda tadi tidak lihat, Bapak Sanawi ini adalah seorang pria lulusan 1 SD, kelas 1 SD yang pernah bekerja membanting tulang jadi kuli bangunan, lalu jualan es, menjajakan esnya ke rumah-rumah orang, dan akhirnya sekarang punya sebuah perusahaan dengan mitra 700 orang dan omset 1,5 miliar. 1,5 miliar. Tapi beliau ini baru bisa baca tulis kapan tadi? 2010. Tahun 2010. Tahun 2010 ya. Iya. Tahun 2010. Oke. Baca tuh baru ya, baru bisa. Baru, Pak. Itu Baru. aja belum lancar, Pak. Aduh. Maaf nih Pak ya, saya Iya. kalau boleh sombong ya, saya bisa baca sekitar 12 bahasa. Iya. Nggak ngerti tapi ya, saya baca 12 bahasa. Nah, di sini ada anaknya, di sini ada mana anaknya coba? Sekarang sekolahnya apa? SMP. SMP. Iya. Oke. Bangga nggak sama bapak? Bangga. Kenapa bangga? Walaupun nggak lulus sekolah, tapi wawasannya sangat luas. Kamu ngapain sekolah? Ayo harus- jawab. Kan harus lebih baik dari Bapak. Harus lebih baik dari bapak. Oke. Harus lebih baik dari bapak. Tapi di sini juga mengartikan bahwa sekolah itu adalah sekolah pendidikan dan sebagainya itu adalah salah satu aspek dari sukses ya. Nah, di sini punya aspek-aspek lain, contohnya kegigihan luar biasa dan sebagainya. Anyway, kamu tadi menyatakan bahwa kamu ngajarin bapak baca, nulis. Iya. Gimana, susah enggak? Kadang-kadang, Kadang-kadang susah. iya. Apa susahnya gimana? Di bagian huruf double. Yang kayak GG gitu. Kayak apa? Tunggu gitu. Oh, Yang, tunggu pokoknya kalau G-nya ada 2, iya. susah gitu. Iya. Oh, tapi bapak udah paham sekarang pak? Belajar, Pak. Masih Masih belajar pelan-pelan. masih belajar Iya, pelan-pelan. iya. Oke. Nah terus kamu ngajarinnya gimana? Bete nggak? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Iya. Dibangunin malam-malam. Enggak.
pagi. Oh pagi dibangunin. Iya. Oke. Nah, kamu ngajarinnya gimana? Coba contoh ngajarin, contoh. IN ini, DUIT, duit, ini duit. Kan TUNGGU, tunggu. Nah, terus bapaknya gimana? Ikutin. Bapak ikutin? Iya. ikut nunggu. Kayak anak TK. Kayak anak TK? Oh, menghina kamu kayak anak TK. Oke. Terus saya dengar, makasih ya, terus saya dengar katanya Bapak tuh paling takut kalau tanda tangan di atas materai. Iya Pak, dulu Pak. Oh, kenapa Pak? Dulu kan kalau ada metre itu kan kadang-kadang awak wis hati-hati, metre itu bahaya gitu aja kan, karena kita nggak bisa baca Pak. Kalau sekarang kan sudah enggak, karena udah bisa baca gitu aja. Oh, iya. Kalau dulu ini apa yang ditanda tangan? Tanda tangan apa nih? Kadang-kadang temen awak sih takutin wi mobilmu hilang nanti gitu. Oke. Iya. Anda nggak bisa baca, Anda nggak bisa nulis, tapi Anda bisa tanda tangan. Bisa. Nah, itu paling penting ya, tanda tangan. Iya, kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya. Iya. Iya. Tapi katanya dulu pernah merantau ke Jakarta, terus nangis katanya Pak. Iya. Kenapa Pak? Kalau orang satu kampung itu kan sering merantau ke Jakarta. Satu kampung merantau ke Jakarta, termasuk Anda? Iya, tapi saya tuh numpang tuh ke Jakarta kan, gitu kan. Oh. Orang tuh nggak mau, setiap pertanyaan nggak tahu nggak mau gitu loh. Oh, nggak mau menumpangin Anda? Karena? Karena paling miskin dan paling jelek sendiri kok, gitu loh. Sampai terminal aja ditinggal bang, gitu loh, gitu. Itu cerita yang paling pahit itu bang. Gitu. Terus kenapa lagi katanya Cik? Pak katanya pernah nangis juga. Sering kalau nangis itu. Katanya ditinggal. Oh, nangis sering. Iya ditinggal. Kita kan nangis tuh kalau orang nggak punya tuh kan dicaci maki sama orang-orang kaya, mau sekolah aja dibrojolin katoknya, ya kan? Gitu. Apa Kak? Berarti Brojolin gitu loh Pak. apa sih? Mau Kita sekolah? kan pakai celana, kalau orang nggak punya itu kan ininya kan robek ya kan. Habis gitu di depan sekolah tuh kasih debu glur gitu kan, supaya biar nggak sekolah kan gitu loh. Oh, dibully. Oh, dibully. Iya. Zaman dulu jahat ya. Ya, Nggak namanya dulu di ya. kampung kan gitu kan. Oh. Di kampung kalau orang nggak di kampung nggak di kota sih, kalau namanya orang nggak punya tuh rata-rata orang Indonesia tuh nggak suka gitu loh. Oh iya, Gitu, iya. gitu loh. Memandang rendah. Iya, gitu. Iya, iya. Nah, dari situ aku semangat. Kapan aku kepengen gitu aja. Semangat terus intinya saya. Semangat dan jujur gitu aja. Harus sukses. Iya, gitu, oke. harus sukses. Tapi katanya pernah tidur di terminal. Sering bang. Oh, sering. Sering. Ya. Sering. Iya, ceritanya ya. Agak bangga ya. Agak. Sering. Tidur di taman. Tidur di taman. Iya. Nggak diusir Satpol PP. Sering gitu usir. Sering diusir Iya, juga. pakai sarung gitu kan, nyamuknya banyak kan. Oh. Habis itu pergi ini dari siapa? Kerja proyek Pak sebelah gitu, baru suruh pindah gitu kan gitu. Oh, baru pindah lagi. Ke bedeng-bedeng gitu kan. Oh, ya terus katanya ini juga pernah jualan es diusir. Sering juga, Pak. Sering juga. Gitu. Ini judulnya hari ini adalah orang sukses yang merana ya hidupnya ya. Oke. Berisik-berisik di depan pintu itu kan. Pergi. Emang gitu. dulu jualan es gimana Pak? Contoh Pak. Saya kan bawa sepeda Hmm. depan pintu kan gitu kan. Kling, es balik kan gitu kan. Wah, kan gitu. Habis itu pergi berisik. Anaknya itu Pak, oh iya, aku tungguin anaknya. Bapaknya nggak suka saya, tapi anaknya. Anaknya mau. Deketin anaknya ya, bener. Iya, deketin anaknya. Bener. Akhirnya dibeli Pak. Kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak, takut sama bapaknya, awas kalau nanti beli kan gitu kan. Emang berapa duit sih esnya Pak? Dulu 1.000. Oh dulu 1.000. Oh. Baru sekarang ini 2.000. Sekarang Bapak bawa esnya nggak? Enggak. Ah, pelit. Oke. Mungkin kaya karena pelit tuh ya. Terus katanya pada saat ke Jakarta jadi tukang apa Cik? Rongcet. Anu, tukang bangunan kan nggak ada kerjaan Pak.
Saya kan nyari kerjaan di perumahan-perumahan gitu kan. Saya nggak punya bekal-bekal apa kan gitu kan. Saya bunyi tadi, wrong chat. Apa nih Pak? Aku bilang gitu kan. Borong ngechat, aku bilang gitu. Tapi kalau ada orang teriak-teriak gitu di rumah juga gue usir sih sebenarnya. Soalnya agak kedengeran copet gitu. Borong ngechat maksudnya ngechatin rumah. Iya, ya pagar-pagar kotor-kotor tak chat gitu kan. Gitu. Sukses itu, banyak yang pakai enggak? Enggak Juga ya, oke. Oke, terus akhirnya kenapa mau jualan es? Nah, Jualan es krim itu daripada kerja yang lain, setahu saya tuh enak jualan es krim. kenapa? Karena dingin ya. Bukan sih, karena nggak disuruh orang, enak gitu. Tapi katanya Anda pernah kerja dulu jualan es. Iya, kerja di proyek itu dulunya. Es. Enggak, di proyek terus baru ke es. Saya jualan es sih sendiri, nggak pakai kerja sama orang. Iya, ya ikut orang dulu. Ikut kan. Pak, ikut jualan es Pak, gitu. Oh iya, bisa kerja, kamu bisa, kan gitu kan. Dites harian itu, terus aku berangkat gitu kan. Habis itu ya ada untungnya, aku mulai senang dari situ gitu loh. Terus akhirnya jualan sendiri, Ya, karena nggak mau ikut orang. ya. Karena apa, bosku tuh nggak suka sama saya gitu loh. Kok nggak? Ini nggak ada orang suka Anda atau gimana sih Pak sebenarnya? Enggak, bos saya tuh kan nggak suka, karena kan kita jualan, ya kan. Terus dipecat, habis gitu kan dipecat. Wah, Sanawi nggak usah. Kenapa? Aku jualan itu karena anak buahnya kan banyak. Saya tuh paling jelek sendiri, ya kan. Habis itu disingkirkan lah, gitulah. Habis dari situ aku terus jualan sendiri gitu loh. Jadi tunggu. Jadi Anda ini diusir, Ya, nggak ditumpangin orang, ya, ngechat nggak laku, ya, itu karena jelek. ya. Jarang mandi katanya. Karena jelek dan jarang mandi. Iya, Tapi punya istri kan? punya. Iyalah punya anak. Mana istrinya, mana itu ya? Itu ya istrinya ya? Iya. Ah, coba Ibu, ayo. Apa kabar Bu? Nama siapa? Ibu Jarmi. Hah? Ibu Jarmi. Oke, ini maaf ya, saya bukan ngatain nih ya, tapi kan jelek nih. Kan pengakuan kan, saya nggak ngatain ya, pengakuan. Kok Ibu mau ayo kalau jelek? Jujur Pak orangnya. Oh jujur. Nikahnya kapan Bu? Nikahnya waktu Tahun 2002. masih kerja apa? Proyek. Tuh, berarti masih dari susah itu? Iya, dari nol. Dari nol? Iya. Anda dulu kerjanya apa? Udah habis sekolah Sekolah apa? SMP. Anda sekolah SMP dinikahin sama tukang proyek? S2. Apa S2 Bu? SD kelas 2. Oh. Mesti pancing dong. Oke. Tapi sekarang sukses ya Bu ya? Amin. Oke, Ibu udah bisa baca tulis? Bisa. Dari dulu? Dari dulu. Oh dari dulu? Iya. Bapak aja nggak bisa? Iya, sang balas SMS kita. Oh iya. Oke, nah Pak, makasih Bu ya. Nah Pak, lalu jualan es akhirnya kenapa jualan sendiri akhirnya? Supaya nggak ikutin bos kan? Iya. Nah esnya dari mana? Dari sebelah. Kita kan beli. Ini kan anak buah. Karena anak buah ini jengkel sama kita, aku beli sama anak buahnya, gitu loh. Numpang dari sebelahnya beliin sama ini ya. Aku beli di situ nggak boleh karena jengkel sama saya, gitu aja gitu loh. Oh jadi? Gimana? Contohnya bapak punya anak buah. Saya punya anak buah nih. Iya. Bapak nggak suka saya, ya kan? Terus anak buah ini tak suruh beli ke bapak. Nah, anak buah ini dijual ke aku gitu. Berarti aja. dia udah untungin dong anak buahnya itu? Iya, udah untungin apa enggak tahu. Yang penting aku bisa kerja kan gitu loh. Oh, nah kok sampai sekarang masih beli? Enggak, sekarang udah ada. Buat sendiri? Enggak, ada dari supplier sekarang. Supplier yang gede. Ada supplier yang gede? Iya. Oh, berarti Anda nggak buat sendiri esnya nih? Enggak. Nggak buat sendiri? Enggak, ya. Oke. Lalu katanya punya minimarket? Ya? Iya. Punya minimarket terus punya apa lagi? Punya sewa kontainer.
Minimarket sewa kontainer. Kontainer, jual bebek, jual ayam, gitu aja. Nyambungnya jual bebek sama ayam gimana ya, Mas? Kan sama-sama punya pendingin. Kita kan punya gudang kontainer. Ini kan kalau pendingin namanya pendingin kan. Itu tak masukin bebek beku, ayam beku. Mati. Oh. Jualan daging bebek. Iya. Oh ya. Saya udah kan ada pendingin masukin ke pendingin gitu kan. Gudang pendingin. Gudang. Jadi jualan bahan makanan. Iya, barang beku. Jualan barang beku. Iya. Oh, itu yang omset 1,5 itu dari es atau Dari es. berarti yang itu berapa? Ada sih. Gede. Ya. Lumayan. Gedean mana? Gedean es lah. Oh, gedean es tetap. Oh, jadi sukses usahanya banyak ya. Iya. Usahanya banyak. Oke, saya break dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Berangkat lagi ke Glodok. Ada Saya mereknya? titipin, ya, saya merekin kan. Ini udah ada merek nih. Ini cuma satu, ada banyak di pabrik banyak bilang gitu. Di pabrik Ada banyak gitu kan. Padahal ya cuma 5 gitu. Ya, baik. Tadi kayaknya masih ada pembicaraan yang sebenarnya agak hilang gitu ya. Jadi Bapak coba cerita dari awal, cepet aja. Awalnya gimana. Yuk, saya bantu. Saya dulu kerja di proyek. Oke. Ya, kepengin jadi tukang es karena di proyek itu lebih untung, lebih gede tukang es, ya kan. Terus aku kepengin jadi orang sukses, kepengin lagi jadi orang kaya karena saya di kampung tuh dihina-hina aja, kepengin gitu aja kan gitu loh. Habis itu ngutang terus bang, ngutang mobil, ya kan. Karena kita nggak bisa miskin gitu kan. Karena dipercaya sama bank gitu loh. Gitu. Kenapa kok saya nggak bisa miskin? Karena kita paling miskin kan nggak bisa miskin lagi bang. Terus lanjut ngutang terus gitu aja. Ngutang mobil, ngutang apa gitu? Ngutang mobil aja bang. Untuk Jualan es. Untuk jualan es. Iya. Dari situ terus kok bisa karyawan terus karena sukses? Karena sukses. Wah, mobilnya Hanafi berapa? 30. Sekarang di provinsi mana? Di Pontianak ada, di Makassar ada, gitu aja sih bang, gitu loh. Oh, nah kok bisa dipercaya sama bank untuk ngutang itu semua? Tak kasih itu rekening saldo kuno, saldoku, aku bilang gitu. Ada yang loncat dari tukang es jualan naik sepeda, Ya, sampai bisa sewa mobil tuh ngumpulin berapa lama duitnya? agak lama bang. Untuk uang muka itu kalau nggak Solo tuh dulu sekitar 3 bulanan aku dapat uang 8 juta, buat DP mobil Cherry itu sekitar 12 juta, gitu aja sih. Habis itu dapat Cherry 3 bulan lunas, ngutang lagi. Berarti Anda tuh ngirit ngumpulin duit buat mobil? Ngirit bang, aku belum laku itu belum makan gitu loh. Paling ngirit dah orangnya gitu loh. Aku pengen jadi orang kaya gitu aja sih. Oke, berarti persistence ya. Intinya itu Gigi, gigi, ya. jujur, semangat gitu aja. Gigi, Gak usah jujur. ngitung-ngitung apa-apa, itu penting kerja, bangun pagi, semangat, pulang malam gitu aja. Gitu. Iya. Tapi sekarang katanya konnya produksi sendiri. Tadi saya sempat ngobrol, rumah ada berapa sekarang Pak? Rumah itu sekitar 17. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu lah ya, luar biasa nih. Dari tukang kuli bangunan sampai rumah ada 7 istri berapa Pak? Satu Ya, aja. oke. Anak Pak? Satu. Anak 1, istri 1. Iya. Oke, berarti rumah nganggur dong Pak? Buat mitra Pak, mitra. Buat mitra. Oke, inilah dia cerita Pak Sanawi ya, luar biasa ya. Kita ada siapa lagi Cika? Kita punya satu bintang tamu lagi Pak. Sekolahnya juga sampai SD aja, tapi bisa sukses juga Pak. Saya ingatkan lagi ya bahwa tayangan ini bukan bermaksud untuk mengajarkan Anda tidak sekolah ya. Sekolah itu adalah salah satu jalan menuju sukses, salah satu gitu ya. Tapi kalau sekolah doang Anda ngarepin sukses ya nggak bisa juga gitu ya, karena sekolah itu
hanya salah satu. Kuncinya gigi, semangat, keinginan yang kuat dan sebagainya. Betul. Ini siapa namanya? Namanya Pak Wibowo. Pak Wibowo, kita lihat dulu siapakah Pak Wibowo ini. Silakan. Pengusaha sukses pemilik Master Snow Indonesia yang bergerak di bidang cuci mobil. Ini dia, Bapak Wibowo. Di balik kesuksesannya, pria yang berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah ini ternyata memiliki cerita panjang dan berliku. Terlahir dari keluarga petani, Wibowo hanya bisa merasakan pendidikan sampai sekolah dasar. Pada usia 16 tahun, ia kemudian berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Namun ia merasa bahwa kerja sebagai kuli tidak sesuai dengan harapannya. Hingga akhirnya ia mencari penghasilan tambahan dengan menjadi tukang ojek. Saat ini Wibowo sukses memiliki lebih dari 20 outlet dan cabang bengkel cuci mobil dengan 400 karyawan. Kini Wibowo pun mulai melakukan ekspansi, yaitu dengan produksi sabun untuk mencuci mobil teknik snow wash dan juga menyediakan alat robotik dan hidrolik dari bengkelnya sendiri. Ya, kita undang aja langsung, ini adalah Bapak Wibowo. Silakan Bapak di sana, Pak. Pak Sanawi, apa kabar? Sama seperti tadi, Bapak lulusan apa, Pak? SD, Bang. Kelas? Lulus SD. Oh, SD lulus. ya. Lulus SD itu kelas 6 lulus. Lulus. Oke, kenapa cuma sampai SD, Pak? Ya, waktu lulus ya, pada waktu 94 tuh bilang sama orang tua, udahlah nggak usah sekolah, nggak ada biaya. Gitu. Oh, nggak ada biaya. Iya. Oke, lalu lulus SD tidak ada biaya, artinya orang tua dalam keadaan tidak mampu ya. Betul. Nah, lalu Anda kerja apa? Coba ceritain detailnya. Jadi waktu itu habis sekolah tuh cuma karena bilang nggak lanjut SMP ya, di rumah tuh cuma 3 hari gitu ya. Di rumah? Jadi setelah lulus tuh cuma 3 hari, habis itu kerja di masih satu kabupaten di lain desa gitu. Kerja tahun 94 tuh dengan upah 1.500 bikin genteng. Bikin genteng? Iya. Oke, lalu? Nah, setelah itu 3 tahun, terus dengar-dengar ya teman-teman kan seumuran ke Jakarta gitu ya kan. Di Jakarta bagus, banyak mobil, banyak gedung kan gitu. Wah, penasaran juga kan. Akhirnya ya saya ikut ke Jakarta gitu. Nah, sampai di Jakarta kerja bangunan sekitar 1-2 tahun. Nah, kebetulan proyek itu bawahnya ada pangkalan ojek gitu ya. Lalu saya lihat kok enak ya kerja ngojek, cuma duduk nanti nganterin penumpang bawa motor gitu kan. Kayaknya enak nih ya. Saya nimbrung aja ke pangkalan beli minuman gitu kan, tanya-tanya, "Bang, kalau mau ngojek gimana?" gitu kan. "Oh ya, itu bisa sewa motor." Sewa motor? Ya, caranya gimana? Ya sehari 5.000 taruh KTP aja gitu. Padahal waktu itu belum bisa naik motor. Hah? Belum bisa naik motor. Oh, luar biasa. Ya nekat aja. Mana yang punya motor, saya mau ngejek gitu loh. Karena di proyek ini udah panas apa semua, pengen enak juga kayak tukang ojek itu gitu loh. Ojek lah? Ojek, ya. Nggak bisa naik motor? Belum bisa, belajar dulu. Belajar dulu. Ya. Oke, lalu? Sering juga bawa penumpang jatuh. Nggak, ya? Bawa penumpang jatuh juga pernah. Nah, lalu di situ juga ada masalah lagi ngojek kan. Karena saya pun masih kecil ya, umur di bawah 20 tahun kan. Ngojek sering di ini olok-olok, "Kamu anak kecil, pulang sono," gitu kan. Mikir lagi, wah nggak enak ternyata ngojek gitu kan. Habis itu tanya-tanya sama penumpang, kebetulan saya ngojeknya tuh di bawah apartemen gitu ya. Tanya-tanya, "Pak, ada kerjaan nggak?" gitu kan. Ada yang nawarin koran, lalu lapor koran ini juga kita harus bangun pagi, hujan-hujan harus berangkat. Akhirnya tanya-tanya terus, akhirnya ada yang nawarin cuci mobil gitu loh. Cuci mobil di
area parkir apartemen, bawa ember gitu kan. Nah, lama-lama ada yang nawarin lagi gitu, nawarin akhirnya saya sewa lot parkir untuk buka cuci mobil gitu. Sewa lot parkir buat buka cuci Buka mobil. cuci mobil, betul. Oke, terus? Nah, setelah itu saya cari tahu terus ya, karena saya udah dari kampung ya kan, nggak sukses-sukses, setiap pulang kampung di Jakarta 2 tahun 3 tahun gitu-gitu aja, apa yang didapetin kan gitu. Saya kan panas juga gitu kan. Oh, iya. Wah, ini setiap pulang kita gitu-gituin kan. Akhirnya bagaimana saya bisa jadi sukses gitu loh, atau punya duit gitu. Nah, kalau di apartemen itu kan cucinya malam, jadi mulai jam 2 sampai jam 12. Nanti saya paginya keluar lihat cuci-cuci yang besar tuh gimana sih, biar bisa besar gimana kan gitu. Lihat di cucian, salah satu cucian saya mikir bagaimana ya caranya saya biar punya cucian sebesar ini. Terus? Dan pakai alat-alat gitu, alat hidrolik itu. Lalu daripada saya cuma duduk aja, saya punya inisiatif gitu kan, beli sampo ke orang, kita jual pakai motor, muter, kita tawar-tawar. Sampo? Ya, sampo mobil. Terus? Nah, kita tawar-tawaran ke tempat-tempat cuci mobil gitu kan. Nah, dari situ kita banyak belajar. Lalu Banyak belajar, ada yang ditawari, ada yang mau, ada yang enggak. Nah, kebetulan salah satu cuci mobil ini pemiliknya baik gitu kan, mau nemuin saya, ngobrol-ngobrol, lalu beli sampo kan. Nah, terus setelah itu saya lihat salah satu alat yang disebut sekarang tabung snow ya, snow wash. Ya, snow Ya, wash. yang sekarang master snow itu rusak di gudang. Lalu saya lihat ini apa sih, alat apa sih kok tabung aja gitu. Lalu saya bilang sama pemiliknya, Pak, ini kenapa nggak dipakai? Oh, itu udah rusak gitu kan. Oh gitu ya. Lalu, Pak, ini boleh nggak saya tukar sampo gitu? Ya udah, bawa aja lah, toh itu udah rusak gitu kan. Akhirnya tabung saya bawa pulang, saya penasaran nih, ini alat apa sih dalamnya kok bisa keluarin sampo bagus kan gitu. Akhirnya saya belek, oh ternyata nggak ada teknologi yang terlalu Nggak rumit lah. nggak rumit lah. Lalu akhirnya saya bikin. Anda bikin? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya. Lalu? Nah, bikin, saya kombinasi jual sampo sama tabung keliling lagi. Oh, jualan lagi? Jualan lagi. Akhirnya saya kan mikir ya, kok lama nggak laku kalau kita keliling door to door gitu loh. Akhirnya saya titipkan ke salah satu pasar teknik di Jakarta gitu kan. Dititipin aja orang nggak mau gitu kan. Kenapa? Saya bilang kenapa nggak mau, nggak ada mereknya gitu loh. Lalu saya pulang lagi, kok nggak mau ya. Saya lihat pas pulang, lihat ada tulisan gitu kan, master gitu kan. Lalu saya bikin aja merek sampai rumah, Master Snow gitu. Oke, lalu? Ya, setelah itu berangkat lagi ke Glodok. Ada Saya mereknya? titipin, ya, saya merekin kan. Ini udah ada merek nih. Ini cuma satu, ada banyak di pabrik banyak bilang gitu. Di pabrik banyak? Banyak gitu kan. Padahal ya cuma 5 gitu. Yang penting biar dipercaya dulu. Betul, gitu, betul. Ya. Lalu? Habis itu mau gitu kan. Mau, terus? Mau. Selang 3 hari teleponnya tabungnya laku. Wah, saya langsung seneng kan. Masih ada lagi banyak. Kirim lagi. Gitu kan. Bikinnya gimana? Kenapa? Bikinnya gimana? Bikinnya kan kita waktu itu. Nggak, maksudnya kan harus banyak tuh. Kenapa bikinnya satu-satu, Pak? Satu-satu. Ya. Lalu kirim lagi kan gitu. Setelah habis kirim kita cari bahan baku, bikin lagi. Dan itu masih kerjasama sama bengkel lah ya, artinya pabrik gitu. Setelah itu baru
jalan tabung snow, dan kita juga akhirnya kembangin jadi penjualan alat-alat cuci mobil lainnya kayak hidrolik, robotik, otomatis kan gitu. Oh, Anda jualan itu semua ya? Iya. Sampai Anda punya karwo sendiri? Sekarang ada Karus 20 cabang. Berapa? 20 cabang. 20 cabang sekarang. Mitra kerjanya berapa, Pak? Ada 400. Ada 400. 400. Omsetnya berapa, Pak? Lumayan lah Bang. Rata-rata satu outlet itu bisa sebulan 150 sampai 200. Satu outlet 150 sampai 200. Iya, 20 cabang berarti bisa 2 eman. kurang lebih. Kurang lebih ya. Menikah pada saat sudah sukses atau belum? Belum. Belum, waktu jadi apa? Tukang ojek. Tukang ojek. Iya. Oh, tukang ojek. Oh, yang Terus korban jatuh itu kali, Pak. Pak, jatuh terus dipegang tatap-tatapan. Ini pada lulusan SD ya bapak-bapak nih, pernah kena tipu nggak? Dari saya dulu. Iya, boleh dari bapak. Ya, kesulitan saya tipu sih pernah. Waktu itu baru pengen punya mobil ya. Ada yang nawarin, ini ya apa namanya, gade gitu kan, gade mobil gitu kan. Katanya mobil rental gitu loh. Jadi pernah lah ketipu, pernah. pernah ya? Pernah. Ketipu ya. Kalau Bapak sendiri pernah ketipu? Sering, Pak. Wah, enggak lah. Sering. Sering ya, Pak? Iya. Ya, bukan masalah Bang, kok cepet gitu loh. Terus ketipu apa aja, Pak? Bapak, kita beli barang. Beli barang ini, barangnya di Jakarta. Pak, tolong ditransfer dulu ya kan. Uangnya sudah ditransfer, barangnya nggak dikirim, ya kan, gitu. Terus lagi bawa barangku, ya kan. Barang dibawa nggak dibayar. Pokoknya sering, Pak, saya ditipu tuh. Dari ketipuan tuh saya belajar terus, Pak. Untuk nipu orang lain, enggak? Enggak. Enggak. Ya enggak dong, Pak. Oh, nipu kan belajar. Enggak. Terus ditipu tuh sekarang kalau bawa barangku, kalau nggak ada uangnya, nggak boleh sekarang, Pak, gitu aja. Oh. Dari situ aku udah mentalku kuat. Oh, ternyata tuh orang tuh nggak lihat dari casingnya. Orangnya kan biasanya kan kelihatan kaya, ya kan, omongannya enak. Tiba-tiba tuh nipu, Pak, omongannya manis gitu loh. Gitu loh. Orangnya kadang pakai jas, Iya, pimpang, keren. Penggulu kayak gini, matanya. kayak gini. Mulu. Silakan Pak Sanawi. Nah, akhir-akhirnya malah nganu. Gitu, Nganu. sering, Pak, pokoknya. Mending orang-orang biasa aja. Bahasa yang Modelnya kayak sederhana. begini, pernah ada nggak, Pak? Ya, Pakai jas hitam, mahal semuanya. Nipu? enggak. Oh enggak berani ya, Pak? Enggak berani. Paling gede ditipu berapa duit? Kalau aku paling gede itu 600-an, Pak. 600 juta? Iya. Uangnya balik nggak sekarang? Enggak. Enggak. Kan? Ada istrinya Pak Wibowo, mana coba di penonton? Menikah pada saat sudah sukses atau belum? Belum. Belum, waktu jadi apa? Tukang ojek. Tukang ojek? Iya. Oh, tukang ojek. Oh, yang Terus? korban jatuh itu kali, Pak. Pak, jatuh terus dipegang tatap-tatapan. Orangnya seperti apa sih Pak Wibowo nih? Sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga. Iya. Oh, anak berapa sudah? 3. Anak sudah 3. Semuanya sekolah? Alhamdulillah sekolah. Waktu saat dulu susah tuh sempat sedih nggak, stres gitu dan sebagainya atau enggak? Enggak sih, kita jalanin dengan senang aja. Jalaninnya apa?
Apa? Kita jalaninya dengan senang aja, Jalannya dengan senang aja. senang gembira gitu. Luar biasa. Jadi beliaulah yang menemani Anda dari susah hingga sukses ya Pak ya. Dari susah hingga sukses. Saya dengar katanya Anda pernah depresi katanya karena ditinggal oleh karyawan, betul? Betul. Jadi waktu itu masih ngerintis ya, baru buka-buka pertama, semua tahu-tahu pulang gitu kan, nggak pamit nggak apa. Lalu saya mikir, aduh, kok pulang semua ya, gimana nih, semua toiletnya tutup gitu kan. Lalu saya keluar rumah ya kan, mau kemana ya kan, kita akhirnya saya ke salah satu sahabat saya, teman saya, minta saran bagaimana, kok saya tinggal anak buah saya, kurang apa ya kalau ngelola perusahaan tuh seperti apa kan gitu. Akhirnya dikasih saran gini gitu. Kalau Anda berterima kasih kira-kira sama siapa Pak? Sama semua mitra saya, Pak. Karena mitra saya itu bisa membantu saya sampai bisa gini. Tanpa ada mitra saya tidak bisa begini. Tidak bisa seperti itu. Kalau Anda Pak? Ya, saya pertama tentunya terima kasih kepada Allah ya, yang sudah memberi saya rezeki cukup. Kedua, kepada orang tua saya yang udah besarin saya. Ketiga, ke istri saya yang udah support dari nol sampai sekarang. Keempat, kepada mitra-mitra saya atau anak buah saya, karyawan saya. Kawan-kawan, oke. Boleh saya tanya, kunci sukses Anda apa? Kunci sukses saya itu kerja keras, jujur, tanpa menyerah. Itu aja sih saya gitu loh. Pandai bersyukur, ya kan? Kalau kita pandai syukur itu hati kita senang gitu loh. Kalau kita berbahagia harus kita bagi-bagi semua orang-orang yang tidak mampu, gitu aja sih Bang Ani. Ya, kunci sukses saya adalah pertama, segera melakukan sesuatu atau action ya. Kedua, kerja keras. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, fokus. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, saya akan tutup acaranya dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan Anda sebuah inspirasi yang luar biasa karena bukan artinya Anda tidak sekolah ya, tapi sekolah itu adalah salah satu kunci dari sukses. Hanya salah satu. Jadi jangan melukau karena sekolah pasti sukses. No, it's not. Anda sekolah mau setinggi apapun belum tentu Anda sukses juga gitu sebenarnya. Tapi itu adalah salah satu kuncinya. Dan tadi kalau dilihat dari mereka kuncinya adalah gigi. Kalau orang nanya sama saya apa sih kunci sukses? Persistence. Persistence is the key of success. Dan yang satu mengatakan gigi, tadi kata Pak Bahtiar adalah actionnya cepat ya. Dia cepat mengerjakan suatu, pintar mengambil peluang dan sebagainya. Tadi Anda mengatakan juga Cepat bertindak dan sebagainya. Jadi kalau saya tanya sama Anda semua apa kunci sukses, ada yang bilang salah satu kunci sukses adalah bersyukur, salah satu kunci sukses adalah mendengarkan orang tua gitu ya, and many things itu. Jadi kalau Anda tanya sama saya apa sih kunci sukses gitu, saya membalikan lagi ke pribadi saya sendiri sekarang. Kalau orang bertanya sama saya what is the key of success buat seorang Deddy Corbuzier, saya akan menjawab begini, saya nggak tahu apa kunci sukses. Karena sampai detik ini saya tidak pernah tahu apa kunci sukses buat saya. So if you asking me that question, what is the key of success? I don't know. I don't know the key of success. But I do know the key of failures. Tapi saya tahu kunci kegagalan. What is the key of success? I don't know. But the key of failures,
is when you giving up. That's the key of failures. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah hitam.